Lagi dan lagi dan lagi dan lagi Indonesia harus bertemu tim kuat Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Setelah bertemu Jepang di Piala Asia kemarin, Indonesia harus mengakui kekalahan dari Jepang dengan skor 3-1. Tapi jangan berkecil hati, Mimin punya beberapa review, punya beberapa triks untuk menahan Jepang minimal kita seri atau bahkan bisa menang jika kita beruntung. Yang pertama, kita harus kokoh di lini pertahanan, karena lini pertahanan yang kokoh tidak akan dibobol oleh musuh dan kita bisa clearance, tidak kebobolan, yaitu dengan memainkan lini belakang yang sudah solid, teman-teman. Lini belakang yang sudah solid itu menurut Mimin, setelah Mimin amati, yang beberapa kali melakukan clearance tidak kebobolan itu ada Jay Itjes sebagai center back, ada Rizky Ridho, dan ada Justin Hapner. Ya, meskipun Mas Hilger pemain termahal saat ini di timnas Indonesia, tapi chemistry-nya Mimin rasa belum dapat, teman-teman. Jadi pemain terbaik untuk di lini pertahanan saat ini adalah Justin Hapner, Jay Itjes, dan Rizky Ridho. Itu sudah harga mati. Mas Hilger bolehlah dicoba di babak kedua gitu. Terus di lini bagian back sayapnya itu Verdong harus wajib main, karena kita tahu Verdong punya penetrasi. Dan satu lagi yang kalian setuju atau tidak setuju, ini harus Mimin ucapkan, Arhan harus main, karena kalian harus mengingat kembali gol kita satu-satunya ke gawang Jepang itu diciptakan oleh lemparan Arhan. Coba kalian lihat kembali videonya. Ya, berawal dari lemparan pertama Arhan, kemudian Sandy Walsh mendapatkan bola liar, teman-teman. Juga di sini sepertinya memang kita butuh pemain yang jangkung ya, agar bisa memecah fokus lawan. Saat itu kita masih punya Elkan Bagot, teman-teman. Kita masih punya Elkan Bagot untuk memecah fokus pemain Jepang, karena pemain Jepang beranggapan bola akan diberikan kepada pemain Indonesia yang tinggi jangkung, yaitu Elkan Bagot. Sehingga Sandy Walsh dapat ruang untuk bergerak lebih leluasa di kotak penalti Jepang, teman-teman. Jadi inilah alasannya Arhan harus main, karena pemecah kebuntuan. Kita mungkin akan kalah dalam penguasaan bola karena kita tahu skill pemain Jepang, tapi kita harus bisa memaksimalkan bola-bola mati. Bahkan lemparan pertama Arhan itu lebih berbahaya daripada tendangan sudut. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar jika Pratama Arhan harus main. Dan menurut kalian siapa yang menjadi target man lemparan Pratama Arhan nih setelah Elkan Bagot tidak ada lagi di line up, teman-teman? Nah, jadi itu menurut Mimin, dan lini tengah juga harus jangan coba-cobalah. Tom Haye udah harga mati. Tom Haye itu adalah otak permainan Indonesia. Jadi kalau Indonesia tanpa Tom Haye itu udah nggak ada otak ya, teman-teman. Di lini tengah itu kayak beda aja rasanya tanpa sentuhan sang profesor, peracik serangan dan peredam serangan musuh. Jadi Tom Haye sudah harga mati. Dan di lini depannya itu harus ada pemain yang lebih kalau Rafael Strike oke lah, kita juga tidak bisa membilang dia buruk, tapi kita harus coba Ramadan Sananta, karena kita butuh bola-bola atas yang sekiranya bisa menerima lemparan Pratama Arhan atau umpan-umpan crossing, karena kita tahu tubuh pemain Jepang tidak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan di situ. Kalau kita main dari kaki ke kaki, rasanya kita bakal kalah cepat kakinya dengan pemain Jepang, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana nih, teman-teman nih? Gimana caranya menghadapi Jepang supaya kita bisa imbang atau bahkan bisa menang? Kalau menurut Mimin kayak gitu, kita harus main bola-bola atas, dimaksimalkan dari bola-bola mati, lemparan atau tendangan penjuru. Kalau tendangan penjuru kayaknya agak susah kita akan menyerang, tapi kalau lemparan ke dalam kita masih bisa lah. Makanya Pratama Arhan harus main di pertandingan kali ini. Menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar setuju atau nggak setuju, dan siapa yang menjadi target man lemparan Pratama Arhan.